Hai guys, perkenalkan nama saya Salma Fitria Zakira, NRP 1123040088. Di sini saya ingin menampilkan hasil tugas besar Sistem Informasi Manajemen tentang studi kasus manajemen proyek. Berikut langkah-langkah pengerjaannya. Langkah pertama kita kasih judul yaitu manajemen proyek. Di sini ada karyawan. Karyawan itu terdiri dari 4 yaitu ID karyawan, terus nama, jabatan, dan gaji. Oke, di bagian nama, jabatan, gaji itu kita pakai chart. Semuanya kita tulis 100 ya. Udah selesai. Dan ini ada ID karyawan, kita langsung masukkan ke primary. Oke, selanjutnya kita masuk ke proyek. Proyek itu ada 4 bagian. Ada ID proyek, nama proyek, tanggal pinjam, tanggal mulai, tanggal selesai, dan ada lagi yaitu terakhir anggaran. Intinya yang ada ID itu pakainya in, selain ID baru kita pakai chart. Lanjut kita ke penugasan. Di penugasan itu terdiri dari ID penugasan, ID karyawan, ID proyek, peran, dan jam. Oh ya, jadi kan di sini tadi ke enter ya, belum saya ganti yang value-nya. Value-nya harus 100 ya, karena kita samakan yang sebelumnya. Dan jangan lupa tipenya yang selain ID diganti ke chart. Sorry, ini ganti satu-satu guys. Oke. Jika sudah semua, kita lanjut. Jangan lupa yang ID karyawan itu unik, yang ID penugasan itu primary. Dan selanjutnya ID proyek itu primary. Semuanya sudah dikasih kunci juga. Kita lanjut ke SQL, kita ubah. Sekarang kita ke insert dulu. Kita isi satu persatu. Di sini kita isi karyawan terlebih dahulu. Yang pertama ada ID, nama, jabatan, gaji. ID kita tulis 1, nama Salma, jabatannya manajer, gajinya 100 juta. Oke. Sudah. Dan kita beri 3 contoh ya. Ini yang kedua, itu ada ID karyawannya 2, namanya Jihan, jabatannya staff, gajinya 6 juta. Oke, lanjut di go. Oke, selanjutnya tetap yang sama seperti tadi. Ini contoh ketiga, ID-nya 3, namanya Fitri, jabatannya leader, gajinya 8 juta. Oke. Oh ya, jangan lupa dikasih titik petik di atas ya guys. Sudah selesai, sudah ada 3 contoh ya. Terus selanjutnya kita SQL lagi di penugasan. Di sini penugasan itu ada ID penugasan, ID karyawan, ID proyek, peran, dan jam. Kita isi satu-satu. ID penugasan itu kita isi 101, ID karyawannya 1, ID proyeknya 1011, perannya di sini sebagai project manager, dan jamnya itu 200 jam. Sudah, jangan lupa diberi titik di atas, titik petik di atas, sama tutup kurung dan titik koma di belakangnya agar bisa ke save. Soalnya kalau misalnya tidak dikasih seperti itu, tidak tidak bakalan bisa ke save karena nanti bakal muncul merah. Di sini ada tetap sama. Ini kita contoh yang kedua. Udah selesai. Terus tetap yang sama penugasan. Ini contoh ketiganya.
Kayak misal yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada kesalahan pasti bakal muncul merah. Di sini terjadi kesalahan dan muncul merah. Kenapa? Karena di ID penugasan itu di sini tertulis 102, harusnya 103 karena 102 sudah dipakai. Ya, sekarang ke save. Oke. Dan contohnya sudah ada 3. Kita lanjut ke proyek juga sama, kita kasih 3 contoh juga. Yang pertama ini ada ID proyek, nama proyek, tanggal mulai, tanggal selesai, dan anggaran. Di sini ID proyeknya ditulis 101, nama proyeknya itu pembangunan sistem HDR, terus tanggal mulainya 2025, tanggal saya 2025, anggarannya 300 juta. Oke, kita beri 3 contoh juga sama seperti yang tadi. Ini contoh yang kedua, ID proyeknya 102, nama proyeknya implementasi ERP. Tanggal mulainya 2025, tanggal selesainya pun juga sama 2025. Anggarannya sekitar, ini hanya contoh ya guys, 60 juta. Jangan lupa dikasih titik koma di belakangnya. Terus juga ini contoh ketiga 103. Terus nama proyeknya itu ada digitalisasi manajemen. Oh ya, mau ngasih tahu juga kalau misalnya spasi itu kita harus pakai underscore, tidak bisa pakai spasi karena nanti bakal merah. Nah, di sini kan kurang tanda petik ya, jadi kita harus tambahkan tanda petik agar bisa hijau. Sudah, selanjutnya kita save. Oke, sudah 3 semua contoh-contohnya. Kita lanjut ke kita lanjut shading. Shading ini kita ketiknya select from karyawan, terus order by, gaji, ASQ, terus jangan lupa dikasih titik koma. Kita shading itu diurutkan dari yang kecil ke besar gitu. Nah, ini hasilnya. Terus kita lanjut lagi. Kita di sini lanjut ke descending. Descending itu urutan dari yang besar ke kecil. Kodenya select from proyek, order by, anggaran, dash, titik koma. Nah, ini hasilnya. Dan selanjutnya kita mau menyusun satu persatu. Kayak misal tadi kan kita sudah kasih chart dan unik ya. Sekarang kita gabungkan menjadi satu, jadi agar muncul panahnya. Di sini karyawan itu saya kasih di penugasan yang sudah ada uniknya. Terus lanjut proyek, ID proyek dengan ID penugasan digabungkan menjadi satu, dan ini kita rapikan. Terserah kita mau model seperti apa. Jika sudah merasa rapi, dan ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita tahap inner join, yaitu ada select k titik nama, koma k jabatan, koma p nama proyek, koma pe peran, koma p jam kerja, from penugasan, p inner join, karyawan, k on p id karyawan. Terus lanjut ke ID karyawan, inner join, proyek, P on PE, ID proyek sama dengan P ID proyek. Jangan lupa dikasih titik koma. Di sini harusnya ada sebuah tabel yang berisi nama, jabatan, nama proyek, peran, jam kerja. Tapi entah kenapa ketika ini di go atau di save tidak muncul tabelnya. Coba kita lihat ya. Tunggu sebentar. Oke, baru tahap inner join, proyek, on, titik
ID pelanggan, ID proyek. Oke. Nah, di sini tidak ada tabelnya ya guys, tapi tidak apa. Harusnya tuh ada isinya seperti nama, kayak Salma, Fitri, tadi siapa lagi, Jihan, terus staffnya apa, ada manajer, staff, leader, dan lain-lain. Yang selanjutnya kita masuk ke tahap Mix and Match. Di sini tertera select, min, terus kurung buka, kurung tutup gaji, as, gaji terendah, terus koma, mix, kurung tutup kurung buka gaji, as gaji tertinggi from karyawan. Jangan lupa dikasih titik koma di belakangnya. Nanti hasilnya itu kita dapat tabel yang terdiri dari gaji terendah dan gaji tertinggi. Oke, selanjutnya kita tahap ke union. Di sini ada select, terus ada nama from karyawan, unique select, nama underscore project, from project, terus titik koma jangan lupa di belakangnya. Nanti di sini ada tabel yang terdiri dari nama dan nama proyek menjadi satu tabel, yaitu seperti di bawah ini. Ada nama Jihan, Fitri, terus ada pengembangan sistem HRD, informasi ERP, digitalisasi, manajemen, inventor. Nah, selanjutnya di sini kita melanjutkan order by, yaitu ada select from penugasan, order by jam kerja, sama DESC. Nah, di sini ternyata saya ada kesalahan. Sebentar, kita ulangin lagi. Order by jam. Nah, langsung delete. Oke, dan hasilnya seperti ini.